Keahlian berbicara dengan orang lain akan membantu kamu untuk meraih sukses dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Talk to Anyone karya Leigh Lowndes. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal kumpulan tips agar kita bisa lancar berbicara dengan orang lain. Dalam percakapan, kita bukan hanya berinteraksi dengan kata, tapi orang lain juga menilai kita dengan atribut yang lain seperti bahasa tubuh, gaya pakaian, pembawaan, raut muka, dan komponen lain yang akhirnya membentuk impresi kita di mata orang lain. Ada informasi yang cukup unik. Apakah kamu tahu orang yang sukses tidak selalu merupakan orang yang paling pintar, paling menarik, atau punya pendidikan tinggi? Tapi seringkali mereka berhasil karena mereka tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain. Fakta lain yang menarik adalah manusia berinteraksi satu sama lain lebih banyak pada level bawah sadar. Penelitian membuktikan kalau ada sekitar 10.000 unit informasi per detik yang bergerak dari satu orang ke orang lainnya saat mereka berinteraksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan kesan pertama yang menarik, agar interaksi kamu dan mereka jadi lebih baik di kemudian hari. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, impresi pertama sangat penting. Pembicara yang terkenal, aktor, politisi, dan salesman tidak terlahir dengan kemampuan yang pandai berbicara. Tapi mereka bekerja keras agar bisa berbicara dengan efektif, menjadi menarik, dan melakukan persuasif kepada orang lain. Semua ini ada ilmunya dan bisa dipelajari. Kamu pun bisa menjadi mereka apabila kamu mau belajar. Poin awal yang paling penting adalah soal impresi pertama. Penampilan dan pembawaan kita mampu memberikan 80% informasi kepada orang lain sebelum kita berbicara satu patah kata pun. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk memberikan impresi pertama yang menarik. Pertama, senyum secara perlahan. Ketika kamu bertemu orang baru, jangan langsung tersenyum. Orang lain akan berasumsi kalau kamu melakukan hal ini kepada semua orang. Ada cara yang lebih baik. Ketika kamu bertemu orang baru, tatap mata lawan bicara kamu, tunggu 1 hingga 2 detik, kemudian kamu baru tersenyum. Jeda singkat ini akan memberikan makna kalau kamu tidak tersenyum karena formalitas, tapi karena kamu bertemu lawan bicara inilah, makanya kamu tersenyum. Secara alam bawah sadar, kamu membuat mereka merasa lebih spesial. Kedua, jaga kontak mata. Ini adalah hal yang umum, tapi kadang tidak dilakukan. Tanpa sadar, kontak mata kita tidak fokus ketika pembicaraan membosankan atau lawan bicara kita kurang menarik. Apabila kita melakukan hal ini, lawan bicara kita akan merasa tersinggung karena seakan-akan mereka tidak dihargai. Apapun yang terjadi, kamu harus tatap mata lawan bicara kamu, baik ketika kamu berbicara ataupun ketika kamu mendengarkan. Artinya, kamu memberikan tanda kalau mereka adalah orang yang penting buat kamu, dan mereka memiliki perhatian kamu seutuhnya pada saat itu. Ketiga, the big baby pivot. Maksudnya adalah, ketika kamu bertemu orang baru, arahkan tubuh kamu menghadap langsung ke arah mereka dan berikan 100% perhatian. Coba bayangkan ketika kamu bertemu anak bayi yang lucu. Nah, lakukan hal yang sama ketika kamu bertemu dengan orang lain yang baru dikenal. Kedua, seni small talk. Mungkin kamu merasa kalau small talk itu nggak berguna, tapi hal itu nggak benar. Dalam hubungan bisnis atau pertemanan, small talk itu punya peran penting dalam buat hubungan jadi lebih cair. Ketika kita bertemu orang baru, kita terbiasa mengajukan beberapa pertanyaan kecil, seperti misalnya, kamu asalnya dari mana? Kerja apa? Biasanya, ketika diberikan pertanyaan seperti ini, secara alamiah orang akan menjawab secara singkat. Misalnya, asal Jakarta dan saya dokter. Nah, tugas kamu adalah harus bisa memberikan elaborasi.
Kamu harus bisa membuat percakapan yang awalnya small talk menjadi cair, dan mereka bisa melihat kamu bukan sebagai orang asing, tapi seperti teman lama. Sebaliknya, kalau ada orang yang tanya kamu asalnya dari mana dan kerjanya apa, tambahkan beberapa fakta menarik agar percakapan bisa terus berjalan. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak punya informasi soal asal daerah kamu dan pekerjaan kamu, maka pasti percakapan itu akan berhenti sampai di situ saja. Tips lain yaitu, jadilah pendengar yang baik. Ketika kamu berbicara, maka perhatiannya ada di kamu. Tapi ketika orang lain bicara, artinya perhatiannya berpindah ke dia. Semakin sering orang itu bicara dan kamu mendengarkan dengan baik, maka dia akan merasa diperhatikan. Efeknya, dia akan lebih suka dengan kamu dan menganggap kamu adalah teman ngobrol yang asik. Selain jadi pendengar yang baik, ada cara lain yang disebut sebagai parroting. Cara ini yaitu dengan mengulang kembali beberapa kata terakhir dari kalimat lawan bicara kamu. Kamu bisa mempraktekkan cara ini untuk memaksa, dalam tanda kutip, lawan bicara kamu untuk terus berbicara. Misalnya seperti ini. Ada yang bilang filmnya jelek ya? Nah, kamu bisa bilang, filmnya jelek. Dengan begitu, lawan bicara kamu pasti terdorong untuk memberikan informasi tambahan atas kalimat yang sebelumnya sudah dia sampaikan. Ketiga, meniru bahasa tubuh orang lain. Ada fakta yang unik soal hubungan antar manusia. Kita cenderung lebih suka dengan orang yang punya kesamaan dengan kita. Nah, kita bisa menggunakan fakta ini untuk menekankan kesamaan yang kita punya dengan lawan bicara kita, sehingga membuat mereka merasa lebih nyaman. Caranya yaitu dengan meniru gerakan lawan bicara kamu. Coba perhatikan bahasa tubuh mereka dan diikuti. Ingat, kamu harus berikan jeda waktu agar lawan bicara kamu tidak merasa aneh. Kalau mereka sadar jika kamu meniru perilaku mereka, hal ini malah membuat mereka menjadi tidak nyaman. Tapi tenang saja, semua ini bisa dilatih. Ketika kamu meniru, yang ditiru bukan hanya soal gerakan, tapi juga intonasi nada bicara. Kamu juga bisa menggunakan intonasi yang sama dengan apa yang lawan bicara kamu gunakan. Apabila nada suaranya lemah lembut, kamu bisa pakai nada yang sama. Selain nada suara, jangan hanya gunakan kata iya atau setuju sebagai respon dari kalimat lawan bicara kamu. Ketika orang lain berbicara, kamu suka tidak sadar kalau kamu juga ikut bergumam bilang iya atau oke sebagai ungkapan kalau kamu setuju. Namun, ada cara yang lebih baik. Lale menyarankan kita untuk menggunakan kalimat yang utuh dalam memberikan respon. Sebagai contoh, saya setuju sekali dengan apa yang kamu sampaikan. Atau, saya jadi paham kenapa kamu melakukan hal itu. Dengan memberikan kalimat secara utuh, lawan bicara kita akan merasa kalau kita serius mendengarkan, bukan hanya soal formalitas. Kuncinya adalah, ketika melakukan kegiatan meniru, kamu harus melakukannya dengan sepenuh hati. Karena ketika kamu memalsukannya, mereka pasti akan sadar. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan di awal. 80% pembicaraan kebanyakan berasal dari komunikasi nonverbal. Kemampuan komunikasi yang baik bisa dipelajari dan butuh latihan untuk menguasainya. Pada akhirnya, apabila kita ingin dimengerti oleh orang lain, kita harus mulai dengan mengerti mereka dulu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.